Jadi ya men ya, kan kemarin kita udah ngebahas tuh salah satu bocil yang orang Indonesia tapi ngata-ngatain Soekarno, ngata-ngatain Jokowi, maksudnya ngata-ngatain negara dia sendiri gitu kan, bikin rusuh satu negara gitu. Nah itu kan udah ada tuh, tiba-tiba muncul lagi nih men, tapi beda konsep sih sebenarnya men. Jadi di sini ada salah satu wanita men, kalian bisa lihat mukanya kayak gini ya cuy. Jadi dia itu adalah sang sampah ya men. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena dia ngata-ngatain Pancasila sampah coy. Kalian bisa baca nih men. Inilah sang sampah, penghina Pancasila bermulut sampah yang berada di lingkungan sampah dan akhirnya mengeluarkan kata-kata sampah bor, hasil dari otak sampah gitu. Setuju banget gue sama captionnya ya cuy. Jadi dia itu adalah seorang wanita, orang Indonesia bor, tapi dia ngata-ngatain Pancasila gitu. Gimana konsepnya? Lu orang Indonesia enggak sih? Sehat gak sih pikiran lu tuh? Orang lu tuh tinggal di Indonesia bor gitu. Aduh kan gue gugup anjir. Maksud gue dia tuh orang Indonesia tapi dia ngata-ngatain Pancasila gitu, yang bagian dari Indonesia gitu kan. Ngerti gak sih? Pancasila itu salah satu bagian penting dari Indonesia bor, tapi lu ngata-ngatain itu berarti lu bukan orang Indonesia gitu loh. Paham gak sih? Ya Allah gak ngerti lagi gue, mukanya udah ngeri banget sumpah dah. Dan juga men, yang kedua kita bakal ngebahas berita dari Luxi ya, yang putus dengan JH gitu kan. Kemarin kan gue sempet bahas gitu, dan ternyata ya cie, gue salah info bor ya. Ternyata ada update terbarunya dan juga ada fakta sebenarnya di balik itu gitu loh. Nah jadi hari ini kita bakal ngebahas hal itu ya cie. Oke, kita bakal langsung aja ke penjelasannya men. Let's go. Yo, halo mankom, balik lagi bareng gue Spitas dan ya. Oke teman-teman, jadi video kali ini gue bakal ngebahas dua berita ya. Yang pertama kita bakalan ngebahas tentang orang yang menistakan atau mengata-ngatain sampah Pancasila gitu. Nah kita bakal mulai dari berita yang pertama itu dulu ya Ci ya. Oke, kita bakal langsung aja ke Facebook ya men. Let's go. Oke coy, sekarang kita udah dari Facebook ya men. Nah di sini kita bisa lihat nih ada salah satu postingan dari salah satu akun Facebook yang bernama Lisjana Aulia gitu kan. Dan di sini ada muka salah satu penghina Pancasila ya cuy ya. Kita bakal ngeliat nih men. Kita bakal langsung aja play videonya dan nanti kita bakal cari tahu dia siapa sih sebenarnya gitu kan. Oke, kita bakal langsung aja play video men. Kita buka dulu videonya dan kita bakal mulai nih. Oh, udah mulai ya cuy. Ani akan menerangkan tentang Pancasila. Lihat. Siapa? Ani ya namanya kalau salah gue ya. Ani kalau salah nama gue. Dan di situ dia megang buku PKN, Cok. Lu nggak ada gambar lain gitu, kenapa harus pakai buku PKN anak SMP SMA, Bor? Ini kan kayak buku-buku PKN anak SMP SMA kayak, cuy. Ya. Buku PKN anjir. Ya. Ini Garuda lambang negara Indonesia ya. Lambang negara Indonesia Pancasila ya. Terus ini Pancasila sampah ini. Tahan Bor, tahan ya, jangan marah-marah dulu, santuy Bor ya. Sampah ini Pancasila sampah ya. Kotoran ini layak injek-injek Pancasila. Ya, ini hanya Pancasila sampah tuh lihat ya. Enggak gitu sih maksud gua. Motif lu apa ngomong kayak gitu? Lu tinggal di Indonesia anjir. Gimana ya kalau misal lu gak suka dengan Pancasila, udah simpen aja, simpen di unek-unek hati lu, simpen. Jangan dibuka-buka, dipublish kayak gini. Lu gak sehat namanya. Kayak cari mati lu. Lu tahu orang Indonesia itu cinta banget dengan Pancasila gitu. Kalau misal lu gak suka dengan Pancasila, ya udah gak apa-apa, itu hak lu lah gitu kan. Ya udah gak usah lah, gak usah dipublish gitu. Udah diem-diem aja. Kenapa sih harus dipublish kayak gini? Lu nyari sensasi, nyari drama atau gimana gitu. Iya kalau misalnya gue seneng-seneng aja ngeliatnya, maksudnya bisa gue bahas gitu sampai lu ketangkep gitu kan. Karena gue kesel gitu. Iya gue senengnya kenapa? Karena dia publish kayak gini, dia lebih cepet ketangkep gitu. Iya gue seneng kayak gitu. Tapi maksud gue dari sisi dia sendiri ya, goblok banget kayak gitu. Dengan cara dia mempublish kayak gini, berarti dia pengen lebih cepet ketangkep, ya enggak sih? Gitu kan konsepnya men. Kalau misalnya dia publish berarti dia pengen dia tuh lebih cepet ketangkep gak sih? Kayak orang goblok gitu maksud gue men. Oke, kita udah ngeliat video dia dan sekarang kita bakal ngeliat penjelasan dari salah satu akun berita ya men, karena gue nggak tahu nih wanita siapa gitu kan. Dan di sini kita udah ada di YouTube ya cuy, kalian bisa lihat nih ada YouTube dari Tribun News lah ya men, nggak usah kita sebut juga sebenarnya. Oke, kita baca nih judulnya men. Wanita yang hina Pancasila di sosial media ditangkap polisi, ternyata pernah buat video injak bendera. Tuh gue nggak tahu men, karena gue nggak sempet reaction juga yang injak bendera ya men. Jadi inti kita bakal lihat dulu videonya. Di sini dia dijelasin ya men, siapa wanita ini sebenarnya gitu kan. Oke, kita bakal langsung aja play men. Let's go. Beredar di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita menghina Pancasila. Kini wanita itu ditangkap polisi dan setelah diselidiki ternyata ia juga pernah membuat konten lain, yaitu menginjak bendera merah putih. Wah, fiksi nggak sehat emang ya. Sebelumnya perempuan tersebut membuat dan mengunggah sebuah video menginjak bendera merah putih yang terbuat dari plastik. Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Oliesta Ageng Wicaksana. Selain menangkap pelaku, pihak kepolisian juga menyita sejumlah... Ia telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan ternyata sudah pernah buat konten injak bendera. Oh, ternyata udah sempet ditangkap nih men ya. Bukan sempet, udah ketangkep lah intinya men. Alhamdulillah sih ya.
udah puas gua kayak gini ya men ya. Alhamdulillah kayak gitu lu udahlah nyaman-nyaman lah di penjara gitu ya. Mantep, di penjara lu bikin masalah apa lagi tuh? Injek-injek tahanan lain atau gimana? Nggak paham tapi ya udahlah. Have fun lah ya di penjara ya. Coba kita denger men ya. Barang bukti berupa buku, ponsel, dan bendera merah putih dari rumah pelaku. Diketahui perempuan tersebut berasal dari Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa orang Barat. Karawang. Dikutip dari Kompas.com Minggu 3 Januari 2021, ia ditangkap pada Sabtu 2 Januari 2021. Oh baru aja anjir 2 Januari berarti hari ini gue record tanggal 3 berarti kemarin ditangkap yang mantap baru tahun baru gitu ya. Resolusi lu berarti di tahun ini apa? Di penjara saya mantap. Have fun lah ya. 23 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap lantaran videonya yang menghina Pancasila. Video tersebut kemudian diunggah dan viral di media sosial. Iya, dalam benar. video tersebut perempuan itu menyebut dasar negara sebagai sampah. Nah, dasar negara, iya benar. Saksi, wanita itu mengalami gangguan kejiwaan sejak 2016. Apa? Gangguan kejiwaan? Enggak bor, kayaknya nggak mungkin deh. Orang gangguan kejiwaan kayaknya nggak mungkin bisa nge-publish video kayak gitu. Nggak, maksud gua mentok-mentok nih orang gangguan kejiwaan cuma bisa scroll-scroll IG kayaknya cuy. Kayaknya gitu doang, nggak mungkin bisa nge-publish kayaknya menurut gua cuy. Apalagi kayak gini nih, bisa-bisanya dia nge-publish kayak gini kan kayaknya nggak mungkin gitu menurut gua pribadi ya cuy ya. Kayaknya gak masuk akal aja lu bisa kayak gitu. Lu gangguan jiwa atau gimana? Pura-pura kali ya gangguan jiwanya kali ya, biar nggak ketangkap kali ya. Kesel gue ujung-ujungnya juga minta maaf nih kayaknya nih. Namun polisi masih mendalami terkait kemungkinan tersebut. Oh ya oke, masih didalamin aja. Oh udah habis ya penjelasannya. Ya kayak biasa nih 1 menit doang nih penjelasannya men. Ujungnya kagak nih 1 menit doang nih penjelasannya. Ujungnya cuman ya gitulah intinya men. Akun berita lah. Oke cuy, jadi kita udah siap ngeliat berita yang pertama ya men. Dan intinya di sini ya cuy, buat kalian gitu kan, kalau misal kalian benci dengan sesuatu, gak usah dipublish, udah gak usah dipublish, cukup dengan kalian sendiri aja gitu loh. Karena kalau misalnya dipublish kayak gini tuh kayak goblok banget. Kalaupun dipublish coba dengan apa ya, maksudnya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, gak kayak gini gitu loh. Kalau misal kalian gak suka dengan sesuatu gitu kan, tapi yang kalian gak suka itu tuh lebih bermanfaat gitu, jangan sampai kayak gini gitu loh. Apa yang dia nggak suka itu nggak pernah disetujuin sama orang lain, ngerti nggak sih? Kayak dia nggak suka dengan Pancasila, siapa yang nggak suka dengan Pancasila maksud gue? Selain dia siapa? Bor kan nggak ada gitu. Jadi dia nge-publish ini buat apa? Gue nggak paham juga. Buat ketangkep, gue juga nggak paham. Tapi intinya kayak nggak mungkin dia sakit jiwa ya cuy ya. Karena mentok-mentok orang sakit jiwa tuh buka HP doang nggak bisa kayaknya coy. Gitu sih menurut gue ya cuy. Oke, gue nggak tahu sih menurut gue kayak ya gitulah intinya Mena. Kalau menurut gue kayak gitu coy. Oke, kita bakal lanjut lagi ke berita yang kedua nih Mena. Nah, berita yang kedua ini datang dari salah satu pro player yaitu Luxi ya cuy. Lord pro player kita Luxi Made atau Bagus Prabaswara gitu kan. Dan di sini kita bakal ngelihat informasi terbarunya di SG-nya si Bagus ini atau si Luxi ini cuy. Langsung kita play man, let's go. Makanya jadi ini gue mau ngelurusin Oke. gue masalah sama Diat dan masalah sama Jaya, nanti gue jelasin lagi. Jadi gue tuh udah putus sama si JH sekitar 2 minggu lalu. Waduh udah lama banget. Ini terjadi pas udah putus sih. Sebenarnya gue tuh nggak terima dan nggak suka, nggak senang sama si Diatnya. Itu dia main ke apartnya si JH tapi beramai-ramai, dan dia juga sempat kolon situ teleponan. Nah jadi waktu itu gue samperin si Diat gara-gara Kita denger dulu ya cuy ya. emang gue kebawa emosi. Gak senang aja sih karena gue temannya dia, gue kenal dia, pernah ketemu dia, tapi dia kayak ngelangkain gue main ketemu aja, main kolan aja tanpa mikirin perasaan gue gimana. Oke, gua paham Bor. Gue minta maaf sama dia kalau Sakit misalnya sih emang ya kalau misalnya tiba-tiba teman kita sendiri deket sama cewek kita sendiri gitu, kayak agak sakit sih sebenarnya men. Tapi bukan berarti si Diat selingkuh, setahu gue ya men. Coba kita denger dulu men. Ini berlebihan dan sorry banget buat kalian yang udah salah paham. Oke, salah paham ya cuy ya. Coba kita denger nih. Jadi buat video yang kemarin Diat buat itu gue ngancam si Diat, gue ngasih opsi pilih partai, ribut atau enggak. Buat video klarifikasi yang gak sesuai sama aslinya. Maksudnya gue perusak hubungan itu hubungan antara pertemanan gue, JH, Ara sama Diat. Oh, jadi yang kemarin yang kita ngelihat klarifikasi dari si Diat itu bukan berarti si Diat ini benar-benar selingkuh dengan JH. Bukan ya cie. Salah ternyata bos. Ada info terbarunya ternyata itu perusak hubungan teman doang gitu. Kayak karena si Diat ini kan deket-deket dengan si JH. Tapi bukan berarti dia udah pacaran dengan JH cie. Bukan berarti dia selingkuh dengan JH. Bukan. Tapi kayak deket-deket doang gitu. Jadi kayak perusak hubungan teman doang. Bukan PHO dalam urusan apa ya, bukan dalam urusan percintaan gitu, kayak merusak hubungan percintaan antara Luxi dengan JH, bukan gitu, tapi kayak perhubungan
hubungan, maksudnya hubungan teman doang gitu loh Ci, maksud gue ya Ci ya. Jadi salah paham ini ternyata ya Ci, salah paham doang gitu guys. Jadi ini sebuah kesalahpahaman banget sih. tuh kan, salah paham kan anjir. Nah, buat masalah gue sama JH, yang JH kemarin buat video itu sebenarnya itu bener-bener salah paham banget. JH nggak selingkuh sama dia. Ya Allah, gue kebawa. gue nyesel kemarin ngata-ngatain JH, sorry ya JH kalau nonton video ini, sorry banget. Gue kemarin keikut emosi juga nih gara-gara salah paham ya bos. Aduh ya Allah, Luxi. Wah, emosi banget waktu pagi itu. Jadi gue suruh buat video kayak gitu. Dan sebenarnya gue emang punya masalah sama JH masa lalu. Cuman gue nggak terima sampai sekarang, tapi gue udah maafin kok. Dan gue minta nggak terima sampai sekarang tapi udah maafin tuh gimana ceritanya? Tolong diperjelas, itu gue nggak paham. Gue nggak terima sampai sekarang tapi gue maafin. Maaf sama dia, sama JH kalau udah ngerugiin banget. Dan gue minta buat kalian gak usah ngebelain gue dan tutup masalah ini. Oke, tutup masalah ini ya Cia. Oke, bentar. Sebelum kita lanjut ke berita terbaru, karena ternyata ada sedikit pertempuran nih antara Luxi dengan Kazama Hussein aja. Tapi sebelum itu, gue pengen mengklarifikasi dulu, ternyata ya Cie, si JH ini nggak selingkuh dengan dia, tapi ternyata si Luxi ini memaksa si JH ini untuk klarifikasi dengan yang tidak benar gitu. Ngerti nggak sih? Kayak si Luxi ini suruh si JH klarifikasi kayak seakan-akan si JH ini selingkuh dengan dia, ternyata bukan. Berarti di sini salah si Luxi juga. Ya Allah, kemarin gue ngebela si Zul kebuka, dan sabar cuy, kebuka anjir, sabar. Kebuka, kupluk gua kebuka, sabar. Dan ternyata tidak seperti itu, si JH ini nggak selingkuh, cuman si Luxi ini memaksa si JH ini buat klarifikasi dengan yang tidak benar gitu. Faktanya itu nggak kayak gitu sebenarnya bos. Ternyata si JH ini nggak selingkuh, cuman dipaksa buat klarifikasi seakan-akan si JH ini selingkuh dengan dia gitu. Ya ampun, ribet banget penjelasannya. Ternyata kayak gitu ya Cie. Mohon maaf berarti kemarin ya, mohon maaf buat JH. Di sini sebenarnya salah Luxi juga berarti ya Cie. Wah parah banget sih, ini udah bikin JH ngedown banget gitu kan, dan juga si Diat gitu, kayak rusak juga karir si JH gitu kalau kayak gini kan. Ternyata si JH nggak selingkuh, cuman itu klarifikasi palsu berarti ya. Wah Luxi gimana ya, gue pengen bilang juga sama lu nih kalau misalnya nonton video ini ya, buat fans-fansnya Luxi, bukan berarti gue ingin menghina Luxi, cuma gue pengen bilang aja kan lu tuh influencer ya, lu punya banyak masalah, lu punya banyak followers gitu kan. Nah kalau misal lu ada masalah dengan hubungan lu, tolong jangan dipublish dulu gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya ada hubungan kayak permasalahan dengan pacar lu gitu kan, ya jangan dipublish gitu kan. Kayak gini nih, langsung dipublish kan kemarin kan waktu dia minta klarifikasi si Diat, berarti kan orang-orang langsung salah paham gitu tanpa klarifikasi yang jelas gitu. Maksud gua nextnya kalau misalnya ada masalah dalam hubungan gitu kan, tolong diklarifikasi langsung dengan ketiga-tiganya itu, duduk bertiga tuh, Diat klarifikasi dengan si Luxi dan juga dengan si JH gitu. Jadi kayak duduk bertiga gitu, langsung ngomong bertiga gitu loh. Biar apa? Biar nggak salah paham. Nah kalau misal kayak gini kan salah paham, klarifikasi sendiri gitu, kayak klarifikasi itu masing-masing, jadinya salah paham, ujung-ujungnya netizen nggak paham gitu kan. Termasuk gua yang udah ngebahas, gua sakit hati gitu. Maksudnya kasihan JH-nya udah gua kata-katain kemarin gitu loh, kayak nggak enak aja gua kan gitu maksud gua. Jadi ya buat Luxi, next jangan kayak gini lagi. Kalau misalnya ada permasalahan dalam hubungan, ya jangan dibawa langsung ke publish gitu. Maksudnya jangan langsung dipublish gitu loh. Tolong diselesaikan dulu, nanti baru klarifikasi bertiga gitu. Biar apa? Biar jelas gitu hubungannya kayak gimana, permasalahannya gimana gitu kan. Kalau kayak gini kan jadinya rugi si JH, jadi dianggap selingkuh gitu loh. Kasihan men, sumpah dah. Padahal si Diat cuma datang ke apartemennya call-callan doang gitu. Jadi bukan berarti si JH dengan Diat ini selingkuh, bukan kayak gitu ya men, berarti ya. Ya ampun, gue jadi salah paham kemarin bos. Oke, kita lanjut lagi SG terakhir ya men ya. Karena ini ada sedikit pertempuran nih antara Luxi dengan si Kazama Hussein ya Cia. Buat kalian nggak tahu, Kazama Hussein itu kayak tiktokers gitu ya Cia. Coba kita denger lu men. Nah yang ini ya Cia videonya, coba langsung aja kita play nih men. Juara doang tapi playing victim. Tuh si Hussein tuh yang paling ganteng ya, emang ganteng sih ya men ya. Tapi slow mo. Gimana ya, gue agak-agak geli sih kalau ngeliat slow mo gitu, kayak gitu, kayak geli gitu gue sebenarnya men. Oke, langsung di DM sama si Luxi men. Ada apa bro, tinggal di mana? Hayo ketemu gitu, gue ceritain semua masalahnya biar nggak usah slow mo. Mantep. Oke, berarti gitu lah Cia, ada sedikit pertempuran ternyata di akhir ya men, antara Kazama Hussein dan juga dengan si Luxi ya men. Oh bentar, gue lupa ada sedikit SG terakhirnya men. Ada sedikit perkataan dari dia yang menjelaskan ini men. Nah ini,
Gak usah ikut campur teman-teman di sini. Kalian nggak tahu masalah gue berempat. Gue, JH, Diat, Ara siapa? Pacara Diat kali ya. Itu apa sebenarnya? Jangan tiba-tiba nyindir ngajak ribut pakai slow-mo, canda slow-mo anjas. Gue sama JH dan gue sama Diat udah clear, damai, dan itu kesalahan gue. Kalau mau tahu lebih dalam bisa reply DM ini aja. Oke, berarti gitu lah cuy ya. Overall ini udah selesai. Gue nggak bakal ngebahas ini lagi. Intinya ternyata di sini salah paham antara si Luxi dan juga JH dan juga si Diat gitu kan. Kayak ada salah paham lah gitu kan. Dan juga di sini gue ikut salah paham, Bor. Dan juga netizen Maha Budiman gitu kan. Maha Budiman apa? Ya intinya mah benar lah gitu kan. Netizen jadi kayak salah paham juga ujung-ujungnya gitu kan. Jadi makanya di sini semoga kedepannya nggak ada lagi gini-gini ya men ya. Kalau misalnya ada hubungan dalam percintaan kalian tuh tolong diklarifikasi langsung bertiga duduk gitu. Jangan klarifikasi masing-masing, jangan. Ntar malah jadi kayak gini ribut jadinya, Bor ya. Tolong diklarifikasi tuh langsung bertiga gitu ngap ya, biar nggak salah paham gitu kan. Next kayak gitu aja gitu coy. Oke. Yaudah guys ya, segitu aja penjelasan dari gue. Dan juga mohon maaf buat JH kemarin udah gue kata-katain ya. Maaf banget sumpah, gue jadi kayak gak enak banget. Ternyata di situ bukan salah si JH doang gitu kan. Ternyata si Luxi juga salah gitu karena dia maksa si JH ini buat klarifikasi seakan-akan si JH ini selingkuh dengan si Diat, padahal kan bukan gitu kan. Jadi intinya gitu men. Mohon maaf banget buat Diat dan juga JH karena udah gue kata-katain kemarin gitu kan. Gue salah info bos, mohon maaf banget ya cuy ya. Yaudah guys ya, mungkin segitu aja penjelasan dari gue. Jangan lupa di subscribe. Dan buat yang Pancasila tadi tolong jangan diikutin ya cuy, itu bener-bener jahat banget. Maksudnya bukan jahat, maksudnya kayak goblok banget gitu. Jangan diikutin ya men. Next ya men, jangan diikutin orang kayak gitu, goblok itu namanya men. Oke. Yaudah guys, segitu aja. Jangan lupa di subscribe dan sampai video. Bye bye.